Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firly Aisyah Faridatul Arifah, NIM 2410651074. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara kerja Sweetcase. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang cara kerjanya, saya akan menjelaskan perbedaan Sweetcase dan if-else. Kalau if-else itu kondisi yang akan kita cabangkan bisa berupa proses. Tetapi ketika menggunakan Sweetcase itu tidak bisa menggunakan proses. Jadi apa yang kita cabangkan itu adalah hasilnya. Contoh, kita punya menu untuk pemilihan gender atau jenis kelamin. L sama dengan laki-laki, P sama dengan perempuan. Artinya itu, jika kita memilih gender L, nantinya yang akan muncul adalah laki-laki. Jika kita memilih gender P, maka yang akan muncul perempuan. Gitu. Jadi kita akan memulai programnya ya. Langkah awalnya itu kita ketik main di bawah public class. Kemudian kita tab. Lalu kita membuat inputan keyboard yang menggunakan import library scanner. Java, util, enter, scanner, enter titik 2. Nah, import Java util ini berfungsi untuk memanggil fungsi input apa yang kita ketik. Cara memanggil fungsinya, kita ketik scanner masuk di bawah public static, kita ketik scanner masuk sama dengan new scanner kurung dalam kurung kita ketik sistem in. Kita kasih titik di sini. Kata masuk ini bisa diganti dengan yang lain karena ini akan menjadi variabel scannernya. Kemudian di bawahnya kita ketik south. Di dalam kita ketik masukkan gender. Masukkan. Terus kita kemudian kita panggil identifier masuk. Terus kita memanggil identifier masuk karena tipe data yang kita gunakan string, maka kita harus pakai next line. Di sini kita ketik string karena tipe datanya string. String gender sama dengan masuk next line titik 2. Kemudian kita ketik switch kurung. Di dalam kurung kita ketik gender. Kemudian kita kasih kurung kurawah. Di bawahnya, switch itu bisa diartikan dengan kata kalau. Kalau gender, yes, pilihannya L, kita ketik di bawahnya sort, maka nanti akan menampilkan laki. Kemudian kita jangan lupa dikasih break, berhenti, titik. Di bawahnya, ketika kita pilih P, sort, maka nanti akan menampilkan perempuan. Kemudian default, tick sort,
maka akan menampilkan gender tidak valid. Nah, kita lihat terlebih dahulu, kita lihat hasilnya terlebih dahulu, kita ketik run file. Kemudian kita di sini kita coba masukkan L. Maka yang akan muncul laki-laki. Begitu pula ketika kita ketik T, maka yang akan muncul perempuan. Kalau ketik selain itu, maka akan muncul gender tidak valid ya. Nah, kalau tulisannya ini kita taruh samping sini, maka kita hapus yang ini sistem outprint. Ini kita hapus ininya. Kita coba. Jadi kita seperti yang tadi ketika kita ketik L, maka akan menampilkan laki-laki. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Ketika ketika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Mumtaz Afrizal. Di sini saya akan menjelaskan tentang ternary operator. Ternary operator kondisi yang memungkinkan kita untuk memberikan percabangan sederhana. Di sini saya akan memberikan contoh dengan menggunakan nilai kurang dari 70, maka tidak lulus, dan lebih dari 70, maka nilainya akan lulus. Baiklah, langsung saja masuk ke teorinya, ke contohnya. Yang pertama kita akan membuat scanner terlebih dahulu. Selanjutnya masuk ke sistem outprint line. Bisa kita menggunakan SOUT tab. Selanjutnya kita ketik masukkan nilai. Masukkan nilainya. Selanjutnya kita menggunakan INT nilai sama dengan input titik next titik next next INT. Jangan lupa untuk menambahkan titik koma. Selanjutnya menggunakan INT KKM. Sama dengan ini KKM yang dimaksud adalah nilai 70. Saya memberikan contoh dengan nilai 70. Selanjutnya kita masukkan, oh maaf, ini ada yang salah. Selanjutnya menggunakan string. String hasil sama dengan nilai lebih sama dengan 70. Lalu berikan tanda tanya. Berikan tanda petik untuk menggunakan lulus.
lulus. Selanjutnya berikan titik dua, tanda petik, tidak lulus. Selanjutnya menggunakan shout. Maaf, ini jangan lupa untuk menambahkan titik koma. Selanjutnya shout, masukkan nilai ditambah nilai, berikan shout keterangan. Keterangan ditambah hasil. Selanjutnya coba untuk merun filenya. Sini masukkan nilai misal lebih dari 70 maka akan lulus. 80 keterangan lulus. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan nilai di bawah 70. Misal kita kasih 50, keterangan tidak lulus. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufron. NIM saya 241 065 1053. Nah, di sini saya akan membahas tentang dual loop. Nah, langkah pertama apa yang akan kita lakukan? Nah, di mana kita akan menjalankan program perulangan ulang. Nah, yang pertama kita akan membuat program yang sederhana saja. Nah, jadi kita menginputkan sebuah nama dan prodi nantinya akan menampilkan rangkaian kalimat secara berulang-ulang. Nah, di sini saya akan menggunakan scanner untuk inputan keyboard di program kita. Nah, di sini menggunakan import. Nah, kita import Java titik util. Nah, enter scanner. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, di cara memanggil library kita membuat identifier masuk atau bisa dengan nama lainnya. Nah, contohnya scanner, variabelnya masuk, kita buat variabel masuk sama dengan scanner dalam kurung itu dalam kurung diisi sistem. Nah, sistem titik in. Nah, kenapa error? Karena belum ditambahkan new. Nah, jadi saya akan membuat variabel yang tipe datanya string dengan tipe datanya nama dan prodi. Nah, kita membuat string, tipe data string, variabelnya nama, prodi. Jangan lupa titik koma. Nah, gimana nantinya saya di outputnya saya pengen menampilkan. Nah, jadi shout. Nah, kita kita kasih nama Gufron. Nah, memilih jurusan teknik informatika. Nah, coba kita melihat hasilnya. Kita run file dulu. Nah, maka hasilnya Gufron memilih jurusan teknik informatika. Nah, gimana nantinya kita akan si nama ini inputannya menggunakan keyboard, dan juga variabel prodi ini prodi gimana inputannya menggunakan
keyboard juga. Nah, jadi kita akan mengubah fitur nama dan prodi ini menggunakan library scanner. Nah, caranya menampilkan variabel nama. Nah, kita membuat source nama, terus kita panggil nama variabel nama sama dengan masuk titik next link. Nah, kenapa kita menggunakan next link? Karena tipe data string, maka lebih dari satu kata. Nah, kita terus manggil variabel prodi sama dengan masuk titik next, menggunakan next link juga. Nah, jangan lupa titik komanya. Nah, kita nampilkan buat nama prodinya, nampilkan nama prodinya. Nah, sort prodi. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, jadinya gimana? Kan awalnya gimana? Nantinya kita akan si nama ini dan prodi ini inputannya menggunakan keyboard. Nah, jadi kita si Gufron ini diubah, dihapus. Nah, kita memanggil variabel nama. Nah, jangan lupa dikasih tambah. Nah, yang di belakang juga ini teknik informatika ini kan prodi. Jadi dihapus, kita memanggil menggunakan variabel. Nah, panggil prodi, variabel prodi. Nah, prodi. Nah, coba kita cek hasilnya gimana. Nah, nama Gufron, prodi teknik. Nah, for informatika. Nah, Gufron memilih jurusan teknik informatika. Kenapa? Ketika kita mengetik nama, itu munculnya di bawah, bukan di samping. Nah, karena kita menggunakan print line. Nah, coba kita ganti menggunakan print. Nah, coba kita jalankan. Nah, ketika kita beri nama Adit. Prodinya teknik sipil. Nah, Adit memilih jurusan teknik sipil. Nah, jadi gimana caranya si program kita jalan dengan berulang-ulang. Nah, jadi kita menggunakan dual. Nah, semua ini yang kita jalankan, letaknya ini ada di dalam do. Nah, kita coba do. Nah, ini kita blok semua. Itu cara pindahnya ke atas, kita shift alt untuk ke atas. Nah, gitu. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, jadi semua yang kita jalankan yang ada di dalam yang ada di dalam do itu sesuatu ya, do ini sesuatu yang terjadi. Nah, yang terjadi pada semuanya. Nah, pada semua ini yang ada di dalam do ini. Nah, dan semua ini akan terjadi ketika while. Nah, while. Nah, while. Nah, jadi semua yang kita jalankan itu ada di dalam do ketika kondisinya yang ada pada while ini terpenuhi. Nah, while ini seperti ulangi program. Nah, jadi kita mempunyai pertanyaan, gimana inputannya ketika
di mana Y atau N ini di mana ketika ketik Y, program ini akan dijalankan kembali. Nah, ketika pencet ketik N, maka program ini selesai. Nah, ketika apa ya? Ada program inputan baru, maka kita membuat variabel baru. Nah, sesi di atas kasih nama loop. Nah, jadi di sini buat menampilkan loopnya, kita panggil nama pengetahuan dulu, kasih nama apa ya, ulang Y atau N. Nah, terus kita memanggil variabel loop. Nah, loop sama dengan masuk titik next. Kenapa menggunakan next? Karena ini inputannya menggunakan satu kata. Nah, bukan lebih dari satu kata. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, kita di dalamnya ini apa ya? Jadi OL ini apa? Nah, jadi kalau kita memberikan perbandingan pada string, nah kita bisa menggunakan equals. Nah, loop titik. Nah, equals. Nah, equals ini ada dua. Equals ignore case. Nah, kita coba terlebih dahulu equals. Nah, jadi kita panggilnya ini menggunakan variabel y. Apa ya? Teksnya y. Nah, jadi salah ini. Nah, titik koma, jangan lupa titik koma. Nah, y. Kita show untuk menampilkan ketika pencet N, maka itu program selesai. Nah, kita menampilkan itu program, kita kasih nama program selesai. Nah, coba kita jalankan terlebih dahulu. Nah, kita beri nama siapa ya? Raffi. Nah, Raffi ini prodinya teknik informatika. Nah, kita jalankan. Nah, Raffi memilih jurusan teknik informatika. Nah, kita biar isi jarak, kita di sini beri jarak. Nah, di sini beri jarak sound kasih jarak ini. Nah, cukup kita jalankan dari dulu. Kita beri nama Raffi, enter. Prodinya teknik informatika, enter. Nah, Raffi memilih jurusan teknik informatika. Nah, jika ingin mengulang mengulang kembali, kita pencet Y. Nah, jadi kita bisa kenapa ketika kita mengetik mengulang kembali, si nama ini tidak bisa diketik, cuma si prodi. Nah, kita coba. Nah, kita sembarang aja dah. Nah, jadi si nama ini tidak bisa diketik di outputnya. Maka kita si scanner masuk ini, library scanner ini kita masukkan ke dalam, pindahkan ke dalam do. Nah, coba kita jalankan lagi. Nah, terus kita kasih nama Raffi kan tadi, Raffi teknik informatika. Nah, kita jalankan. Nah, Raffi memiliki jurusan teknik informatika. Nah, ketika pencet Y, nah maka nama ini bisa diketik. Nah, kita kasih nama apa ya? Adit. Nah, Adit memiliki prodi Fikas. Apa ya? Fikas dah. Nah, jadi Adit memilih jurusan Fikas. Nah, apa bedanya ketika menggunakan ini kan menggunakan equals. Nah, kan equals itu ada dua. Ada yang equals. Nah, sebelumnya kalau kita menggunakan equals ini, Y-nya ini tidak boleh huruf besar, harus sesuaikan dengan di dalam loopnya ini, loopnya Y, teks Y ini. Nah, coba kita
kan kita memilih Y besar. Nah, maka programnya ini selesai. Nah, gimana caranya ketika sama huruf besar kecilnya itu bisa digunakan. Nah, kita menggunakan equals itu. Nah, equals satunya kan ada 2. Equals. Nah, kita menggunakan equals guys. Nah, enter. Nah, coba kita jalankan run file. Nah, saya nama Gufron, prodinya Teknik Informatika. Nah, jadi ketika kan di sini di dalam loopnya ini kan teksnya ini kan Y. Karena jika bentuk Y maka proses diulang kembali. Nah, jika bentuk Y besar kan beda. Itu maka dijalankan. Nah, kasih nama Teknik Informatika. Nah, jadi perbedaannya equals dengan is-cos case ignorance case ini kalau equals ignorance case ini tidak mengatur besar kecilnya. Jadi bisa semua. Nah, jika ketika mencet N maka program ini selesai. Nah, sekian, terima kasih dari yang saya bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.